Tahukah Anda bahwa sejarah tidak berjalan lurus, melainkan berputar layaknya roda yang tak terbendung? Di balik arogansi teknologi dan benteng besi yang kini mengepung Gaza, sesungguhnya tersimpan ketakutan purba yang sama persis dengan yang dirasakan oleh leluhur mereka di benteng-benteng Madinah 1400 tahun silam. Ada sebuah matematika ilahi, siklus 40 tahunan, yang mencatat kebangkitan dan kehancuran mereka dengan presisi yang mengerikan. Hari ini, kita akan membuka lembaran sejarah yang terlupakan, menelusuri jejak pengkhianatan yang berulang, hingga sampai pada janji langit yang kini sedang berproses menuju titik akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di bawah langit gurun yang membentang tanpa batas, sejarah suatu kaum tidak berjalan dalam garis lurus yang sederhana, melainkan berputar dalam sebuah siklus waktu yang misterius. Bagi mereka yang meneliti lembar demi lembar kitab suci dengan seksama, akan tampak sebuah pola yang berulang dengan presisi yang menakjubkan. Siklus 40 tahunan. Ini bukan sekadar angka matematis. Ini adalah detak jantung sebuah peradaban yang dipilih, namun kerap membangkang. 40 tahun adalah durasi yang dibutuhkan oleh alam semesta untuk meluruhkan satu generasi tua, generasi yang memikul beban mentalitas perbudakan, ketakutan, dan trauma penindasan di bawah kekuasaan Firaun, untuk kemudian digantikan oleh tunas-tunas generasi baru yang lebih segar, lebih berani, dan siap menerima takdir. Kisah ini bermula di Padang Tih, sebuah wilayah gersang yang menjadi tempat penantian panjang Bani Israel. Di sana Nabi Musa alaihi salam, sosok agung yang membelah lautan, memimpin mereka melewati masa-masa sulit. Namun takdir ilahi menetapkan batasnya. Musa wafat di tepian mimpi, di dekat perbatasan tanah yang dijanjikan, namun kakinya tak sempat melangkah masuk ke dalamnya. Harun, saudaranya yang setia dalam dakwah, pun telah lebih dulu berpulang. Ketika siklus 40 tahun itu genap dan generasi lama telah habis dimakan waktu, tongkat estafet kepemimpinan tidak jatuh ke tanah. Ia disambut dengan tangan yang kokoh. Sosok itu adalah seorang pemuda yang masa lalunya penuh dengan hikmah perjalanan spiritual. Ia adalah Yusyah bin Nun. Nama ini mungkin tidak setenar Musa di telinga kebanyakan orang, namun perannya sangat vital. Dialah pemuda yang setia menemani Musa dalam perjalanan panjang mencari Khidir, hamba Allah yang misterius di pertemuan dua lautan. Yusyah, yang dulu hanya seorang asisten yang membawa bekal ikan, kini telah matang di tempat zaman. Di bawah panji kepemimpinan Yusyah bin Nun inilah pintu sejarah terbuka. Setelah 40 tahun berputar dalam ketidakpastian, Bani Israel akhirnya melangkahkan kaki memasuki Palestina. Mereka masuk dengan membawa kitab Taurat di dada, janji-janji lama di memori, dan harapan akan sebuah kejayaan abadi. Namun waktu adalah penguji yang paling kejam bagi kesetiaan manusia. Generasi berganti, abad berlalu, dan sifat dasar mereka, sebuah campuran kompleks antara kecerdasan, keteguhan, namun juga pembangkangan yang diwarisi dari masa lalu, tetap mengalir deras dalam darah keturunan mereka. 1000 tahun lebih roda waktu berputar sejak Musa dan Yusyah tiada. Peta dunia telah berubah drastis. Kekuatan-kekuatan besar silih berganti mencengkram bumi. Di tanah Palestina, kini bukan lagi kedaulatan mutlak para nabi Bani Israel yang berkuasa. Wilayah itu kini berada di bawah cengkraman besi Kekaisaran Romawi, Bizantium. Panji-panji region Romawi berkibar angkuh di atas Yerusalem, menguasai pemerintahan, memegang kendali militer, hingga mengatur detak nadi ekonomi. Di tengah hegemoni Romawi yang menyesakan inilah, di titik balik yang kelak akan menandai dimulainya penanggalan Masehi, lahirlah sebayi suci dari rahim Maryam yang perawan, Isa alaihi salam. Isa hadir bukan sebagai pembawa agama baru yang memutus rantai sejarah. Ia adalah mata rantai penerus risalah Musa. Ia berbicara kepada kaum yang sama, keturunan Bani Israel yang kini telah jauh menyimpang dari kemurnian tauhid. Allah membekalinya dengan Injil,
Jika Musa datang membawa Taurat yang berisi hukum-hukum syariat yang tegas dan keras, Isa datang membawa Injil yang penuh dengan kabar gembira, nasihat, dan pelembut hati. Namun, ada satu misi spesifik dan agung yang diemban oleh Isa. Sebuah misi yang tercatat rapi dalam lembaran sejarah Wahyu, namun seringkali diabaikan. Memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi penutup. Dalam dakwahnya di bukit-bukit Galilea dan di sudut-sudut kota Yerusalem, Isa menyampaikan nubuat itu dengan jelas. Wa mubasysyiron bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad. Mengapa Ahmad? Mengapa bukan Muhammad? Disinilah letak keindahan dan kehalusan bahasa langit. Nama-nama nabi terdahulu seperti Musa, Isa, Daud, hingga Adam umumnya berfungsi sebagai nama zat atau identitas personal untuk membedakan satu individu dengan individu lainnya. Namun, nama nabi terakhir ini memiliki dimensi yang berbeda. Namanya adalah representasi dari sifatnya. Semua nama yang melekat pada nabi terakhir adalah nama sifat. Ahmad adalah bentuk superlatif atau paling tinggi dari kata Mahmud yang berarti terpuji. Jika nabi-nabi sebelumnya memiliki sifat terpuji, maka nabi terakhir ini adalah yang paling terpuji di langit dan di bumi. Sifat kasih sayangnya atau rahmat melampaui batas-batas kemanusiaan, menjangkau hewan, tumbuhan, dan semesta alam. Nabi Isa seolah menegaskan kepada kaumnya, "Aku bukanlah penutup. Memang aku membawa kasih sayang. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku menyembuhkan kusta. Namun kelak akan datang seseorang yang kedekatannya dengan Allah tak tertandingi, yang syariatnya menyempurnakan segalanya dan kasih sayangnya melipiti semesta." Sayangnya, Bani Israel di masa itu gagal menangkap pesan ini. Melihat mujizat dan kelembutan Isa, sebagian mengira dialah sang Mesia penutup. Namun kecewa karena Isa menolak ambisi politik mereka untuk menjadi raja duniawi melawan Romawi. Sebagian lagi, para elit agama atau rabi merasa terancam oleh kritik Isa terhadap praktik agama mereka yang korup. Sifat pembangkang yang dulu membuat leluhur mereka menyembah patung anak sapi di zaman Musa kini bangkit kembali. Maka skenario kelam disusun. Mereka melobi penguasa Romawi, menebar fitnah bahwa Isa adalah pemberontak yang membahayakan stabilitas kekaisaran. Pengejaran terjadi, kayu salib disiapkan. Namun Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Isa diselamatkan, diangkat ke langit pada usia muda, 33 tahun, meninggalkan kaumnya dalam kebingungan teologis yang tak berujung. Sepeninggal Isa, Bani Israel yang menolak kebenaran itu terus hidup di Palestina di bawah kekuasaan Romawi. Namun watak pemberontak tidak bisa hilang begitu saja. Mereka merasa sebagai bangsa pilihan yang seharusnya tidak diperintah oleh bangsa lain atau goyim. Ketegangan demi ketegangan menguncak hingga meletuslah pemberontakan besar-besaran. Tahun 135 Masehi menjadi saksi bisu malapetaka bagi mereka. Kaisar Romawi saat itu, Hadrian, kehilangan kesabarannya. Ia tidak lagi memberikan toleransi. Legiun Romawi dikerahkan untuk menumpas pemberontakan Yahudi dengan brutal. Yerusalem dihancurkan, tanahnya dibajak, dan sebuah dekret dikeluarkan. Yahudi dilarang keras menginjakan kaki di tanah Palestina. Terusir, terhina, dan tanpa tanah air. Mereka berdiaspora ke segala penjuru mata angin. Ada yang lari ke Eropa, ke pedalaman Asia, hingga ke Afrika. Namun, di tengah keputusasaan dan keterasingan itu, para pendeta dan rabi mereka kembali membuka gulungan-gulungan kitab kuno. Mereka membaca tanda-tanda zaman dengan obsesif. Mereka tahu, satu-satunya harapan untuk mengembalikan kejayaan ras mereka adalah dengan menemukan dan menunggangi kemunculan sang nabi penutup yang dijanjikan dalam Taurat dan Injil. Mereka mempelajari geografi kenabian itu dengan detail yang mengerikan. Kitab mereka menyebutkan bahwa sang nabi akan muncul di wilayah yang tandus, berbatu hitam legam, di sebuah lembah di antara bukit-bukit gersang. Ciri-ciri geografis itu mengarah pada satu titik spesifik di Jazirah Arab, Makkah atau Paran. Namun,
Disinilah sifat dasar mereka bermain, sifat yang mencampurkan kecerdikan strategi dengan mentalitas cari aman. Mereka tahu Nabi akan lahir di Mekah, tapi mereka juga tahu Mekah adalah wilayah yang sangat keras, dihuni oleh suku-suku Arab jahiliyah yang barbar dan pagan. Logika mereka berbisik, jika kita ke Mekah dan menunggu di sana sekarang, kita berpotensi ditindas lagi. Kita akan menjadi minoritas lemah di tengah bangsa Arab yang kasar. Kita bisa diusir lagi, atau bahkan dibunuh sebelum sang Nabi lahir. Trauma pengusiran oleh Romawi masih basah dan menghantui. Maka mereka mencari jalan pintas. Mereka membaca nubuatan lebih lanjut dan menemukan fakta kunci. Nabi ini memang lahir di Mekah, tetapi ia tidak akan menetap di sana. Ia akan berhijrah ke sebuah kota yang tanahnya subur, penuh dengan oase, kebun kurma dan mata air. Tempat itu adalah Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Otak strategis mereka bekerja cepat. Daripada kita menunggu di Mekah dengan risiko mati konyol, lebih baik kita menunggu di titik akhir. Kita menunggu di Yathrib. Kita bangun kekuatan di sana sebelum dia datang. Kita kuasai ekonominya, kita bangun benteng pertahanannya. Nanti saat Ahmad, sang nabi itu datang, berhijrah dalam keadaan terusir dari Mekah, kita sudah dalam posisi tuan rumah yang kuat. Kita bukan lagi pengungsi yang meminta tolong, tapi pelindung yang akan mengendalikan sang nabi untuk kepentingan kebangkitan Bani Israel. Maka bergeraklah gelombang migrasi besar-besaran dari kaum Yahudi menuju utara Jazirah Arab. 3 suku besar memimpin eksodus ini, Bani Kainuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, diikuti oleh suku-suku kecil lainnya. Ketika sampai di Yathrib, mereka tidak memilih sembarang tempat. Mereka dengan cerdik menghindari wilayah selatan yang tandus dan berbatu, wilayah di mana Masjid Nabawi kelak berdiri. Sebaliknya, mereka mengklaim wilayah utara Yathrib yang tanahnya gembur, airnya melimpah, dan udaranya lebih sejuk. Di tanah Yathrib itulah mereka mulai membangun sebuah imperium kecil. Mereka membawa serta teknologi pertanian yang maju, sistem keuangan yang mengikat, riba, dan yang paling menonjol, arsitektur pertahanan. Belajar dari kekalahan melawan Romawi, dan mungkin terinspirasi oleh memori tentang Fir'aun, mereka tidak membangun rumah-rumah biasa yang terbuka. Mereka membangun husyun, benteng-benteng raksasa yang berlapis-lapis. Benteng-benteng ini didesain untuk menjadi dunia tersendiri yang tak tertembus. Lapis pertama adalah perimeter pertahanan luar. Lapis kedua adalah area hunian. Lapis ketiga adalah pusat logistik, gudang makanan, dan komando. Di dalam benteng itu, mereka merasa aman dari segala ancaman, baik dari suku-suku Arab lokal maupun serangan luar. Mereka juga membentuk satuan militer elit. Setiap suku memiliki setidaknya 700 pasukan tempur bersenjata lengkap dengan pedang, tombak, dan baju besi terbaik. Sambil menunggu waktu yang dijanjikan, mereka menjalankan strategi politik yang licik, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Di Yathrib ada 2 suku Arab lokal yang besar, Aus dan Khazraj. Oleh Yahudi, kedua suku ini tidak dibiarkan bersatu. Diciptakanlah konflik, disebarkanlah fitnah, dan dikobarkanlah perang saudara yang tak berkesudahan selama puluhan tahun, perang Bu'ats. Tujuannya sangat pragmatis, agar Aus dan Khazraj tetap lemah, sibuk saling bunuh, sehingga mereka terpaksa berhutang senjata dan uang kepada Yahudi. Dengan begitu, Yahudi memegang kendali mutlak atas ekonomi pasar dan politik Yathrib. Tahun demi tahun berlalu dalam penantian. Bani Israel di Yathrib semakin kaya dan kuat. Mereka sangat percaya diri. Benteng mereka kokoh, gudang gandum mereka penuh, militer mereka disegani, dan penduduk lokal berada di bawah kendali hutang mereka. Mereka yakin saat sang nabi itu datang, dia akan menjadi aset terbesar mereka. Dia akan memimpin mereka menaklukkan Romawi dan mengembalikan mereka ke tanah Palestina sebagai penguasa dunia. Hingga akhirnya berita itu datang, dibawa oleh angin gurun.
seorang pria di Mekah telah mendeklarasikan diri sebagai nabi. Namanya Muhammad. Ciri-cirinya sangat cocok dengan kitab suci. Tanda-tanda alam pun bersesuaian. Namun ketika mereka menelusuri silsilah darahnya, sebuah fakta mengejutkan menghantam kesombongan rasial mereka seperti petir di siang bolong. Muhammad bukan keturunan Ishak. Darahnya tidak mengalir dari jalur Yakub, Israel. Dia adalah keturunan Ismail, saudara tiri yang selama ribuan tahun mereka anggap sebagai kelas 2, anak dari seorang hamba sahaya, Hajar, menurut pandangan rasis mereka. Kekecewaan itu seketika berubah menjadi kemurkaan yang membakar. Skenario ratusan tahun terancam hanya karena masalah darah. Dan disinilah, di ambang sejarah baru, benih-benih pengkhianatan paling kelam mulai disemai. Langit Yastrib cerah ketika debu-debu beterbangan di ufuk selatan menyambut kedatangan rombongan kecil dari Makkah. Penduduk lokal, suku Aus dan Khazraj yang telah lama lelah oleh perang saudara yang tak berkesudahan, menyambut sosok itu dengan isak tangis kegembiraan. Mereka melihat harapan, mereka melihat cahaya yang akan mendamaikan permusuhan abadi mereka. Namun, di balik tembok-tembok benteng yang kokoh di utara kota, tatapan mata para rabi Yahudi tidak memancarkan kegembiraan yang sama. Mereka memegang kitab-kitab kuno, mencocokkan setiap ciri fisik, tanda alam, hingga waktu kedatangannya. Semuanya presisi. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa pria bernama Muhammad ini adalah sosok yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Mereka mengenalnya sebagaimana Al-Quran kelak melukiskan, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi, sebuah fakta genealogis menghancurkan ego rasial mereka. Muhammad bukan keturunan Ishak. Darahnya tidak mengalir dari jalur Yakub, Israel. Ia adalah putra Ismail, saudara tiri yang selama ribuan tahun mereka anggap sebagai kelas 2, anak dari seorang hamba sahaya. Dalam sebuah dialog yang tercatat dalam kitab tafsir klasik, terungkaplah isi hati mereka yang sesungguhnya. Ketika kebenaran itu terpampang nyata di depan mata, mereka berkata dengan dingin kepada sesama mereka, "Ya, dia memang nabi yang diutus, Nabi Mab'uts, tapi dia bukan untuk kami. Dia diutus untuk kaum selain kami, Goim." Kekecewaan itu berubah menjadi dendam diam-diam. Harapan untuk menjadikan nabi terakhir sebagai alat kebangkitan politik Bani Israel pupus seketika. Mereka sadar mereka tidak bisa mengendalikan nabi ini, dan jika mereka tidak bisa mengendalikannya, maka pilihannya hanya satu, menghancurkannya. Namun, mereka tidak bisa melakukannya secara terang-terangan saat itu, sebab kekuatan nabi semakin besar dengan bersatunya kaum Ansar atau penduduk Madinah dan Muhajirin, pendatang Makkah, dalam ikatan akidah yang kokoh. Bab 6, Piagam Madinah dan Siasat Bermuka Dua. Nabi Muhammad, dengan kebijaksanaan wahyu dan ketajaman visi kenabian, memahami potensi bahaya laten ini. Beliau tidak serta-merta memerangi mereka. Sebaliknya, beliau menawarkan sebuah konsep kenegaraan yang revolusioner, Piagam Madinah. Ini adalah konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur kehidupan masyarakat majemuk. Di dalamnya tertuang pasal-pasal keadilan dan kesetaraan. Umat Islam dengan hukum Islam, Yahudi dengan hukum Yahudi, dan Nasrani dengan hukum Nasrani. Semua bebas beribadah sesuai keyakinannya. Namun, ada satu klausul krusial yang mengikat. Jika Madinah diserang dari luar, seluruh elemen penduduk, termasuk Yahudi, wajib bahu-membahu mempertahankannya. 3 suku besar Yahudi atau Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah menandatangani perjanjian itu. Namun tinta belum kering benar ketika hati mereka mulai menyusun makar. Mereka menggunakan strategi klasik, bergerak di bawah tanah dan menggunakan proksi. Mereka tidak berani berhadapan langsung.
Mereka mendekati Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh Madinah yang sakit hati karena gagal menjadi raja akibat kedatangan Nabi, untuk dijadikan boneka munafik yang memecah belah umat Islam dari dalam. Pengkhianatan demi pengkhianatan mulai terkuak. Ketika Perang Badar meletus, di mana eksistensi umat Islam dipertaruhkan melawan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, Yahudi tidak mengirimkan bantuan yang dijanjikan. Ketika Perang Uhud terjadi, mereka kembali berkhianat. Bahkan, di pasar-pasar yang mereka kuasai, arogansi mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mulai melakukan pelecehan terhadap kehormatan wanita muslimah, memicu konflik yang berujung pada pengepungan Bani Qainuqa. Puncaknya adalah upaya pembunuhan yang keji dan terencana. Suatu hari, Nabi Muhammad datang ke wilayah Bani Nadir untuk membicarakan urusan diat, denda darah, sesuai kesepakatan. Mereka mempersilahkan Nabi duduk bersandar di bawah dinding benteng mereka yang tinggi. Dengan senyum manis di wajah, mereka berkata akan mengambil keperluan Nabi. Namun di atas benteng, seseorang telah bersiap menjatuhkan batu gilingan besar untuk meremukan kepala sang Nabi. Malaikat Jibril turun membawa peringatan dan Nabi pun beranjak pergi selamat dari makar busuk itu. Momen itu menjadi titik balik. Toleransi telah disalahgunakan. Niat membunuh pemimpin negara adalah deklarasi perang tertinggi yang tak bisa dimaafkan. Perang melawan Bani Nadir bukanlah perang terbuka di padang pasir yang mengandalkan adu pedang. Ini adalah perang psikologis melawan sebuah entitas yang merasa tak tersentuh. Mereka berlindung di balik husun, benteng-benteng yang mereka banggakan. Benteng itu memiliki sistem logistik mandiri, air yang cukup, dan tembok yang mustahil ditembus serangan konvensional. Tokoh sentral di balik arogansi ini adalah Ka'ab bin Ashraf. Ia adalah simbol kekuatan Yahudi saat itu, kaya raya, penyair yang lidahnya tajam menghina Nabi dan wanita muslimah, serta pemimpin yang memegang kendali ekonomi riba. Ia merasa sangat aman di dalam bentengnya yang berlapis-lapis. Nabi Muhammad memahami bahwa kekuatan fisik benteng itu hanya bisa diruntuhkan jika rasa aman penghuninya dicabut dari dalam. Maka, disusunlah sebuah operasi khusus yang brilian. Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat dari kaum Ansor yang cerdas dan mengenal karakter Yahudi, mengajukan diri. Strateginya bukan mendobrak gerbang dengan kekuatan, melainkan mengetuknya dengan tipu daya, sebuah bahasa yang sangat dipahami oleh lawan. Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya datang menemui Ka'ab, berpura-pura mengeluh tentang kesulitan ekonomi akibat kedatangan Islam dan hendak meminjam gandum. Ka'ab dengan watak rentenirnya yang tamak menyetujui namun meminta jaminan. "Jadikan istri-istri kalian jaminan," kata Ka'ab dengan angkuh dan mesum. Muhammad bin Maslamah menolak dengan alasan kehormatan. "Kalau begitu, anak-anak kalian," tawar Ka'ab lagi. Ditolak lagi. Akhirnya disepakatilah jaminan berupa senjata. Inilah Trojan Horse yang sesungguhnya. Dengan dalih menyerahkan senjata sebagai jaminan utang, Muhammad bin Maslamah dan timnya berhasil masuk ke dalam perimeter terdalam benteng, membawa pedang dan panah tanpa dicurigai. Malam itu, di bawah sinar bulan, Ka'ab bin Ashraf yang sedang menyambut tamu bisnisnya dieksekusi. Kematian tokoh yang dianggap tak tersentuh ini di jantung pertahanannya sendiri mengirimkan gelombang kejut yang luar biasa. Jantung pertahanan mental Bani Nadir runtuh seketika. Al-Quran mengabadikan momen ini dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Mereka menduga benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ternyata, di balik tembok batu yang tebal itu, bersemayam jiwa-jiwa yang rapuh. Sifat dasar mereka yang digambarkan Al-Quran layaknya perilaku kera, rakus saat merasa aman, namun lari terbirit-birit saat digertak, terbukti nyata. Tanpa pertempuran besar yang berdarah-darah, mereka menyerah. Nyali mereka ciut. Mereka diusir keluar dari Madinah, membawa serta puing-puing pintu rumah mereka sendiri.
meninggalkan ladang-ladang kurma yang subur yang dulu mereka rampas lewat tipu daya ekonomi. Yathrib pun bersih. Kota itu bertransformasi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, pusat peradaban baru yang bebas dari intrik dan pengkhianatan. Setelah terusir dari Madinah, sisa-sisa kekuatan mereka berkumpul di Khaybar, sebuah oasis di utara Madinah. Di sana mereka menyusun kekuatan terakhir, namun kembali dikalahkan oleh pasukan Islam. Sejak saat itu, dimulailah babak diaspora kedua yang panjang dan menyakitkan. Mereka menyebar ke Eropa, ke Jerman, Austria, Spanyol, hingga Rusia. Namun sejarah mencatat pola yang sama berulang dimanapun mereka berada. Di setiap tempat mereka menetap, mereka selalu menciptakan masalah dengan penduduk lokal. Praktik riba yang mencekik, monopoli ekonomi dan sifat eksklusif yang memandang rendah bangsa lain, goyim, membuat mereka dibenci. Akibatnya, mereka tidak pernah diterima sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat Eropa. Mereka hidup dalam ghetto atau pemukiman tertutup, seringkali diusir, dipersekusi dan menjadi sasaran kemarahan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Hingga akhirnya, sebuah cahaya perlindungan datang dari timur. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, kekhilafahan Islam yang agung menaungi 3 benua, membuka pintu bagi para pengungsi Yahudi yang tertindas di Eropa. Sultan-Sultan Utsmaniyah mengizinkan mereka tinggal di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, termasuk kembali bermukim di sekitar Palestina dengan jaminan keamanan sebagai zimmi atau warga negara non-muslim yang dilindungi. Di bawah naungan syariat Islam, mereka hidup damai, berdagang dan beribadah tanpa gangguan selama berabad-abad. Abad berganti dan roda waktu berputar membawa kemunduran bagi umat Islam. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah, dijuluki The Sick Man of Europe. Umat Islam terlena, jauh dari Al-Quran, dan terpecah belah oleh sekat-sekat nasionalisme sempit serta perbedaan mazhab yang sengaja diruncingkan oleh penjajah. Di saat umat Islam tertidur lelap, kaum Yahudi di Eropa mulai merajut mimpi baru. Mereka tidak lagi sekadar ingin hidup aman di bawah perlindungan orang lain. Theodor Herzl dan gerakan Zionismenya memunculkan gagasan radikal mendirikan negara sendiri di tanah Palestina. Mereka tidak lagi menunggu Mesias atau Nabi yang dijanjikan, karena mereka telah menolaknya dulu di Madinah. Mereka ingin mengambil takdir dengan tangan sendiri, meski harus dengan cara memaksakan kehendak Tuhan melalui jalur politik sekuler. Tahun 1924 menjadi tahun kelabu. Kesultanan Utsmaniyah runtuh total, dan lembaga khilafah dibubarkan. Perisai pelindung Palestina hancur berkeping-keping. Inggris masuk membawa mandat penjajahan. Dan di balik saku mereka terselip Deklarasi Balfour 1917. Sebuah janji dari penjajah kepada kaum tak bertanah untuk memberikan tanah yang bukan miliknya. Gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina yang awalnya kecil berubah menjadi air bah. Mereka datang dengan wajah memelas sebagai pengungsi korban perang dunia. Namun di balik jubah lusuh itu, tersimpan rencana matang untuk menguasai wilayah. Pola yang mereka gunakan di Yathrib 1400 tahun lalu, mereka terapkan kembali dengan presisi yang mengerikan di Palestina modern. Pertama, memecah belah penduduk lokal. Kedua, menguasai tanah-tanah strategis dan sumber air melalui pembelian licik dan manipulasi hukum agraria. Ketiga, membangun kekuatan militer paramiliter seperti Haganah dan Irgun secara diam-diam di bawah hidung penduduk Arab yang lengah. Pada tahun 1948, ketika mereka merasa infrastruktur negara mereka sudah siap, topeng itu dibuka sepenuhnya. Terjadilah Nakbah, malapetaka. Ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka. Ratusan desa diratakan dengan tanah. Dan di atas darah serta air mata itu, mereka memproklamirkan berdirinya negara Israel.
sejarah kembali berulang. Mereka yang dulu ditolong saat tertindas di Eropa, kini menjadi penindas kejam di Timur Tengah. Tanah Palestina yang dulu diwakafkan oleh Sultan Utsmaniyah untuk kemanusiaan dan agama, kini dipagari tembok apartheid. Namun mereka lupa satu hal. Siklus sejarah belum berhenti berputar, dan hitungan mundur menuju fase berikutnya. Fase di mana janji Tuhan akan kembali berlaku baru saja dimulai. Tahun 1967 menjadi momen di mana kesombongan Zionis mencapai puncaknya. Dalam perang yang berlangsung hanya 6 hari, mereka melancarkan serangan kilat yang menghancurkan pangkalan udara negara-negara Arab. Dengan cepat, peta Timur Tengah berubah warna. Dataran tinggi Golan dicaplok dari Suriah, tepi barat direbut dari Yordania, serta gurun Sinai dan jalur Gaza dirampas dari Mesir. Mereka membelah wilayah, menciptakan isolasi antara utara dan selatan, persis seperti strategi Firaun memecah belah rakyatnya, dan persis seperti strategi leluhur mereka memecah belah Aus dan Khazraj di Madinah. Dunia Arab terhenyak, rasa malu dan marah menyatu. Beberapa bulan kemudian, para pemimpin Arab berkumpul di Khartoum, Sudan. Di sanalah lahirlah sebuah resolusi yang terdengar gagah, The Three No's atau 3 tidak. Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Namun sejarah mencatat betapa rapuhnya komitmen tanpa fondasi iman yang kokoh. Memasuki tahun 1970-an, satu persatu negara yang lantang menteriakkan tidak itu mulai melunak. Diplomasi rahasia dibuka, jabat tangan terjadi di balik layar, dan pengakuan perlahan diberikan. Zionis kembali menggunakan senjata lamanya, lobi ekonomi dan politik, untuk memecah belah persatuan musuhnya. Mereka merasa di atas angin, meyakini bahwa dominasi mereka tak akan tergoyahkan selamanya. Di tengah keputusasaan yang melanda dunia Islam, di sebuah sudut kumuh di jalur Gaza, ada seorang pria tua yang duduk di kursi roda. Tubuhnya lumpuh, suaranya lirih, namun mata batinnya menembus cakrawala waktu. Ia adalah Syekh Ahmed Yasin. Sejak masa mudanya di tahun 1950-an, saat menuntut ilmu di Al-Azhar, Kairo, ia telah merasakan pahitnya penjara karena dituduh terlibat gerakan politik. Namun, pengalaman itu justru mematangkan pemahamannya. Ia menyadari bahwa kebangkitan Palestina tidak bisa digantungkan pada rezim-rezim Arab yang sibuk dengan nasionalisme sekuler, apalagi pada belas kasihan PBB. Pada tahun 1987, Syekh Ahmed Yasin melakukan sesuatu yang luput dari radar intelijen canggih Israel. Ia tidak memulainya dengan membeli tank atau pesawat. Ia memulainya dengan tarbiyah, pendidikan, berbasis Al-Quran. Ia menanamkan kembali kisah-kisah Bani Israel dalam Al-Quran ke dalam dada anak-anak Gaza. Ia mengajarkan tentang sifat pengecut musuh mereka, tentang janji Allah, dan tentang siklus sejarah. Syekh Yasin menghitung dengan cermat menggunakan matematika Al-Quran. Jika satu generasi Bani Israel di Padang Tih membutuhkan 40 tahun untuk berganti dari mental budak menjadi pejuang, maka siklus yang sama berlaku hari ini. 1948, Nakba, titik nol bencana saat umat Islam kehilangan tanah. 1987, Intifada pertama, tepat 40 tahun kemudian, fase pertama lahirlah generasi baru yang tidak lagi takut pada tank. Mereka adalah anak-anak yang melempar batu ke arah kendaraan lapis baja. Di tahun inilah Syekh Yasin mendirikan Harakah Mukawamah Islamiyah atau Hamas. 2027, The Promise, Syekh Yasin memprediksi berdasarkan siklus 40 tahun kedua bahwa fase kehancuran entitas penjajah akan dimulai sekitar tahun ini. Ini bukan ramalan paranormal, melainkan pembacaan mendalam terhadap pola sunatullah
yang tertulis dalam sejarah. Kini, dunia sedang menyaksikan fase transisi menuju akhir siklus tersebut. Zionis Israel telah membangun apa yang mereka anggap sebagai benteng terkuat di muka bumi. Mereka memiliki Iron Dome untuk menangkis langit, tembok beton yang memenjarakan Gaza hingga ke bawah tanah, serta teknologi penyadapan paling mutakhir. Mereka merasa aman, persis seperti Ka'b bin Ashraf merasa aman di dalam bentengnya di Madinah 14 abad silam. Namun Al-Quran dalam surah Al-Hasyr kembali membuktikan kebenarannya. Kamu tidak akan menduga bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Pertanyaannya, mengapa untuk menghadapi satu wilayah kecil bernama Gaza, mereka membutuhkan armada tempur negara-negara adidaya? Jawabannya ada dalam sejarah, karena nyali mereka ciut. DNA ketakutan yang pernah membuat leluhur mereka menyerah di Madinah tanpa perang besar, kini bergetar hebat di balik seragam militer modern mereka. Peristiwa hari ini adalah manifestasi dari janji Allah dalam surah Al-Isra ayat 7 yang menggambarkan 3 fase hukuman bagi Bani Israel ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Yang pertama, liyasu'u wujuhakum, menyuramkan wajah-wajah mereka. Mitos tak terkalahkan militer Israel telah hancur. Wajah arogansi mereka tercoreng di depan mata dunia. Intelijen mereka gagal. Teknologi mereka ditembus, dan reputasi mereka sebagai korban perlahan berganti menjadi pelaku genosida yang dikutuk oleh nurani global. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Masuklah ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya pertama kali. Ini adalah isyarat pembebasan kembali Masjidil Aqsa. Sebagaimana Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi memasukinya dengan kemuliaan, generasi ini atau generasi berikutnya dijanjikan akan kembali sujud di sana dalam keadaan merdeka. Yang ketiga, waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan menghancurkan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Hegemoni, sistem, dan struktur penjajahan yang mereka bangun dengan kezaliman akan diruntuhkan hingga ke akar-akarnya. Perjuangan ini bukan hanya milik warga Gaza. Jauh di belahan timur bumi, ada sebuah bangsa yang memiliki ikatan batin sejarah yang kuat dengan Palestina, Indonesia. Sejarah mencatat dengan tinta emas, pada tahun 1930-an dan 40-an, ketika Indonesia masih berjuang meraih kemerdekaan, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, adalah salah satu tokoh dunia pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia melalui radio-radio di Jerman. Dukungan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tokoh-tokoh Indonesia seperti Kiai Haji Kahar Muzakir dan para pelajar Indonesia di Timur Tengah kala itu bahu-membahu dengan rakyat Palestina. Bahkan, tercatat ada pemuda Indonesia yang ikut terjun langsung berjuang di Gaza pada tahun-tahun awal konflik, jauh sebelum negara Indonesia mapan berdiri. Hari ini semangat itu dihidupkan kembali. Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023. Fatwa ini bukan sekedar himbauan, tapi sebuah senjata ekonomi. Fatwa ini menegaskan haramnya mendukung agresi Israel, termasuk dengan cara membeli produk-produk yang keuntungannya mengalir untuk membiayai mesin perang Zionis. Ini adalah bentuk jihad ekonomi. Jika dulu kaum Yahudi di Madinah dihancurkan dengan memutus dominasi pasar mereka, maka hari ini umat Islam diserukan untuk melakukan hal yang sama, menghentikan aliran dana yang berubah menjadi peluru. Matahari sejarah sedang bergerak menuju peraduannya. Siklus 40 tahun yang dihitung oleh Syekh Ahmed Yasin sedang menemukan pembuktiannya. Gaza hari ini bukan sekedar puing-puing kehancuran, melainkan kawah candra di muka, tempat generasi penutup ditempah. Mereka yang bertahan di sana adalah manusia-manusia pilihan yang tidak lagi memiliki rasa takut pada kematian. Karena bagi mereka, kematian adalah jembatan menuju kehidupan abadi. Sementara musuh mereka, yang mencintai dunia secara berlebihan, sedang gemetar menanti takdir yang tak bisa mereka hindari, meski bersembunyi di balik benteng setinggi langit. Dunia sedang berubah, topeng-topeng telah terbuka, dan janji Tuhan
Sebagaimana tertulis dalam kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, pasti akan terlaksana.